Malaikat di pantai, terima kasih, aku menghargai apa yang telah engkau lakukan. Kau sungguh baik karena mau datang. Kata-kata yang sama berulang. Tak satu pun dari kata ini akan mengembalikan Tom. Begitu pula bunga, kasih sayangnya, kartunya, catatannya. Ia sudah meninggal, mati. Sahabat terbaik, kekasih, suamiku yang tidak akan lagi memasuki pintu, memasak makanan khususnya, meninggalkan kaos kaki di lantai, atau merangkulku dengan kehangatan yang tidak pernah kukenal sebelumnya. Tom menderita akhir yang buruk. Tidak ada kehormatan, hanya rasa nyeri berkepanjangan. Kanker telah menghantam tubuhnya sehingga secara fisik ia bukan lagi orang yang kukenal. Tetapi auranya, keberadaannya, dan keberaniannya membuatku kagum setiap hari. Kami telah menjalani hidup bersama, seperti yang pernah didengar orang melalui film atau buku, tetapi tidak diyakini keberadaannya di dunia nyata. 26 tahun berpelukan dan tidak akan melepaskan. Tom akan berkata kemudian memelukku. Aku tidak akan yakin akan tetap memeliharamu, tetapi mungkin tidak lama lagi aku menginginkan versi yang lebih mudah. Dan jawabku otomatis adalah, dan apa yang akan kau lakukan dengan versiku yang lebih mudah, sayang? Perbincangan rutin kami membuat tertawa teman-teman dan keluarga, tetapi juga meneguhkan komitmen kami pada satu sama lain. Sebuah komitmen yang berlandas cinta, kepercayaan, dan persahabatan sejati. Aku dan Tom adalah manusia lajang sebelum kami bertemu. Saat itu ia berusia 40 dan aku 32. Tidak satu pun dari kami yang berminat menjalani hubungan cinta. Terlalu tua untuk omong kosong seperti ini, kata kami. Teman-teman memutuskan bahwa kami adalah pasangan yang serasi karena mempunyai minat yang sama, termasuk makanan enak, musik klasik, dan teater. Kami masing-masing mempunyai karir yang sukses dan tidak berminat pada ikatan yang lebih lanjut. Sama sekali tidak berminat pada sebuah perkawinan. Pertemuan pertama kami sama sekali tidak kami duga ataupun kami inginkan. Sama sekali bukan cinta pada pandangan pertama, tetapi pastilah ada sesuatu yang pada pandangan pertama. Kami saling tertarik, tetapi karena kami orang New York yang sok anggun, kami berusaha cuek-cuek saja. Tapi ini tidak berhasil. Kami hanya mengobrol berdua dan tidak memedulikan semua orang lain yang berada di pesta. Kami pulang sedini mungkin dan 3 bulan kemudian kami menikah. Teman-teman dan keluarga menganggap kami sudah kehilangan akal dan pernikahan kami hanya akan selama masa pacaran kami. Tetapi kami berdua tahu dengan lebih baik. Aku dan Tom telah menemukan bagian yang hilang. Kami saling melengkapi dalam segala hal. Kami menikmati hal yang sama, tetapi masing-masing membawa sesuatu yang baru ke dalam hubungan cinta kami. Kami menikmati kebersamaan, tetapi kami tetap menghormati perbedaan kami. Kami senang bersama-sama, tetapi kami juga senang untuk sendirian. Kami adalah teman. Karir kami sangat menuntut, tetapi sama-sama memuaskan bagi kami. Tetapi karir tidak pernah mengendalikan hidup kami dan kami selalu meluangkan waktu untuk satu sama lain. Kami pergi berlibur, memelihara kehidupan sosial yang aktif dan mendekatkan diri dengan keluarga dan teman-teman. Kami belum dianugerahi anak, tetapi kami menerima kenyataan itu dengan ringan, karena hidup kami sudah penuh dan bahagia. Perubahan terjadi ketika kami sedang menyiapkan salah satu perjalanan kami. Tom, kemaslah kopermu hari ini atau setidaknya keluarkan pakaian yang kau inginkan supaya aku dapat mengemasnya untukmu. Teriakku ke loteng. Tom, kau dengar aku? Ia menjawab dengan lemah. Sayang, aku tidak enak badan. Tolong naik ke sini. Itulah awalnya. Perasaan sangat lelah menguasai Tom. Ini sangat tidak biasa bagi pria yang tidak pernah lelah. Kami pergi ke dokter, banyak dokter. Menjalani berbagai pemeriksaan dan kemudian tibalah diagnosis. Mereka salah. Dokter sering berbuat kesalahan. Kita pergi ke rumah sakit lain, dokter lain dimanapun. Ini tidak benar. Tapi begitulah keadaannya.
Kami segera dihabiskan oleh penyakit. Setiap saat bangun adalah perjalanan ke dokter, rumah sakit, kemoterapi, radiasi, dan obat. Hanya itu yang kami bicarakan dan baca. Perawatan baru dan inovatif, pendekatan holistik, obat tradisional, operasi, segala sesuatu setelah dicoba dan tidak ada yang menolong. Tom akan meninggalkan aku. Setiap hari ia semakin lemah, tidak bisa bertahan. Dan akhirnya ia masuk rumah sakit untuk terakhir kalinya. Ketika kami memasuki kamar rumah sakit, seseorang sukarelawan mengikuti kami dengan sejumlah majalah, buku, perlengkapan mandi, dan sebuah hadiah. Hadiah harapan, katanya. Karena terlepas dari apapun yang terjadi, Anda harus punya harapan. Ia memasang sebuah lencana malaikat kecil di baju rumah sakit Tom, dan lencana itu tetap bersamanya selama 5 hari ia berada di rumah sakit. Pada hari kelima, dokter bertanya apakah kami ingin pulang ke rumah agar bisa beristirahat dengan lebih nyaman. Tapi kami berdua tahu bahwa akhir sudah mendekat. Kami memutuskan untuk pulang ke rumah pantai kami karena itulah tempat yang sangat kami sukai. Kami bersama-sama memasuki rumah pantai itu dan menghabiskan 2 minggu sambil bertahan sebisa kami. Teman-teman dan keluarga mengunjungi kami dalam waktu yang sangat singkat agar tidak membuat Tom lelah. Aku tidak pernah pergi dari sisinya, dan dengan bantuan seorang pembantu, aku bisa memenuhi semua kebutuhannya. Aku membaca untuknya, bicara padanya, mencintainya selama waktu yang tersisa, dan kemudian ia pergi. 1 tahun setelah diagnosis, aku mengambil pensiun dini dan tinggal di rumah pantai kami. Disitulah kami senang berada, dan disitulah ia menghabiskan hari-hari akhirnya. Aku butuh menghidupkan kenangan akan dirinya. Aku tidak ingin melakukan apapun dengan orang lain karena mereka akan mengalihkan perhatianku dari Tom. Dan aku tidak menginginkan itu. Aku menyimpan pakaian di dekatku dan karena baunya masih seperti dia. Aku mengenakan sweater kesukaannya karena terasa seperti dia. Aku berulang-ulang membaca buku-buku dan mendengarkan musik kesukaan kami. Itulah salah satu cara untuk mempertahankan dia di dekatku. Waktu favorit kami adalah berjalan-jalan di pantai pada senja hari, sesaat sebelum matahari terbenam. Dan itu menjadi ritualku. Waktu berjalan tibalah ulang tahun pertama kematiannya. Aku sungguh percaya bahwa aku tidak mempunyai kehidupan tanpa Tom. Sama sekali tidak ada alasan melanjutkan kehidupan tanpanya. Teman-teman menaruh perhatian, keluarga menelpon, berkunjung, tetapi tidak ada yang membantu. Aku butuh Tom mengatakan apa yang harus aku lakukan. Aku butuh dia menjawab ketika aku bicara padanya. Aku membutuhkan tanda. Dengan bantuan teman-teman, aku setuju membereskan lemari, meja, dan rak buku Tom. Tetapi setelah berjam-jam memilah, aku tidak bisa menemukan lencana malaikat yang selalu berada di dekatnya di saat-saat akhir. Di manakah dia? Apakah masih ada di rumah atau telah terbuang tanpa sengaja di jam-jam akhir yang membingungkan? Aku menginginkan lencana malaikat itu karena ia telah menjadi bagian dari jam-jam terakhir Tom dan melambangkan harapan bagiku. Harapan akan masa depan seandainya aku masih memilikinya. Dengan dibereskannya barang-barang Tom, aku memutuskan kembali ke apartemen kami di kota dan menutup rumah pantai sampai musim panas. Saat itu menjelang senja dan aku memutuskan untuk berjalan-jalan di pantai. Aku berjalan cepat dan merasa disegarkan. Ketika matahari terbenam, cahaya terpantul pada laut dan pasir. Aku membungkuk, memungut sebuah benda yang berkilauan. Dengan tidak percaya, aku menggenggamnya. Itu adalah lencana malaikat yang telah hilang sejak Tom meninggal. Roh halus? Pesan dari atas sana? Tanda yang aku telah pinta? Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanyalah aku merasakan ketenangan yang telah bertahun-tahun tidak aku rasakan. Dan tiba-tiba, aku tahu segalanya akan baik-baik saja. Helen Xenakis.